Oke guys, jadi di depan kita sudah ada ROG Xbox Ally X. Langsung aja kita cobain. Profesional. Oke guys, jadi yang kamu lihat di depan kamu ini adalah sebuah upgrade dari ini ya, Xbox Ally X ya. Xbox Ally X itu by Asus guys. Jadi Asus memiliki produk bernama Xbox Ally X yang kita cintai selama kurang lebih hampir 1 tahun ya. Ini sebenarnya udah gila banget untuk main-main ini game. Main game AAA ya, dari zaman GTA sampai RDR 2 di portable, sampai main Wukong terakhir gue tes ya di sini bisa 70 FPS. Main game FPS sampai ratusan FPS. Ini udah gokil banget ya, dengan segala macam keunggulan juga dari AMD ya, karena dia ada FSR 3, FSR 4 segala macam. Ini luar biasa. Dan upgrade sekarang adalah ROG Xbox Ally X. Kalau yang tadi ROG Ally X itu adalah dengan Z1 Extreme ya. Nah kalau yang ini guys, dia sudah pakai AMD Ryzen AI Z2 Extreme. Jadi pakai ada AI-nya tuh. Jadi dia ada 2 kalau nggak salah ya. Ada ROG Xbox Ally biasa, ada ROG Xbox Ally X. Gue saranin sih kalau ada duit guys, pastinya ya langsung aja kayak ROG Ally X. Terus bedanya juga yang Xbox Ally biasa sama Xbox Ally X itu adalah di penyimpanan ya. Kalau yang Xbox Ally X yang ada X-nya ya, ini sampai 1 tera guys SSD-nya. Kalau misalnya yang ROG Xbox Ally biasa itu dia 512 GB. Juga yang ini memorinya 24 GB. Kalau yang biasa memorinya 16 GB. Tapi untuk display sama-sama 7 inch, Full HD, IPS, dan sama-sama 120 Hz untuk refresh rate-nya. Jadi artinya ROG Xbox Ally X ini bisa memainkan game yang sampai FPS-nya itu 120 FPS gitu. Dan jangan salah, walaupun sama-sama mainin di misalnya FPS-nya cuma 40 misalnya, tapi dengan Hz-nya misalnya lebih tinggi, itu experience-nya beda. Kalau nggak percaya cobain aja teman-teman mainin di Hz-nya. Misalnya teman-teman pakai Hz-nya 60 terus dinaikin ke 120, itu beda banget walaupun mainnya di FPS yang 40, karena FPS sama Hz itu beda guys. Hz itu kayak kemampuan si PC portable-nya ini untuk menampilkan FPS yang lebih banyak gitu. Jadi lebih mulus lah kalau Hz-nya lebih tinggi. Operating sistemnya teman-teman dapat Windows Home. Jadi udah langsung kayak PC lah ya. Jadi kalau misalnya kalau beli depan bini bisa alasan, "Bu, Ma, ini kan buat PC gitu, buat kerja." Kalau misalnya kayak Microsoft doang mah apa? Kalau misalnya buat Word doang, PowerPoint mah bisa. Oh mana? Ya kalau buat kerja dong biasa mah bisa lah. Apalagi ya kan bisa zaman sekarang tuh ngiming-ngiming istri. Tuh ada game-game yang bisa dimainin bareng istri gitu. Ini apa? Ini tuh, ini tukar tambah. Aku beli ROG Xbox Ally X. Tukar tambah. Tukar tambah dari yang Ally X dulu. Masih ada. Dia bilang tukar tambah. Nanti. Dia bilang tukar tambah. Nanti. Mana? Ini Nanti masih ada. akan ditukar tambah. Kan gitu. Kan buat review dulu perbandingan. Habis itu dijual. Gitu. Itu kalian auction main. Nanti akan dijual setelah di-review. Suaminya reviewer. Geng, tolong geng. Kalau ada yang bisa ini beliin gua choker gitu. Nanti awas mainin ya. Oke, jadi kita lihat dia. Contoh yang buruk, jangan ngobrol sama istri guys. Saran gua, jangan pernah ngibul sama istri. Makanya jujur aja bilang, "Yang aku mau beli ini buat." Tapi jangan diam-diam belinya. Jangan kasih tauin pas setelah udah dateng. Gitu aja sih sebenarnya. Tapi anyway guys ya, inilah dia ROG Xbox Ally X. Kita akan coba unboxing dulu. Kita lihat isinya seperti apa. Oke, jadi tampak depan seperti ini ya. Boxnya sih premium banget ya. Wow, ini kita buka. Seolah-olah kayak buka pertama, padahal gue udah isi game segala macam nih. Tapi anyway, boxnya seperti ini guys. Ya, kalau dibuka, wah ada plastik kayak gitu. Iya, protektornya. Lalu tentu saja ini dia Xbox Ally X, ROG Xbox Ally X. Dan jujur ya guys ya, ini banyak banget update-nya alias perkembangannya. Dan juga di dalam box ada ya segala macam lah ya, tetek-mengek yang surat-surat segala macam ya. Terus teman-teman dapat charger juga ya, tentu aja udah listriknya buat Indonesia nih. Kayak gini bagus ya. Nah, isinya literally itu doang guys. Ada apa nih? Oh, actually ditutupnya tadi, di atasnya lupa gua. Ada ini buat sanggahannya seperti biasa ya, terbuat dari kayak plastik gitu. Buat teman-teman kalau mau berdiriin, mungkin dipajang depan komputer atau di mana, itu dikasih
Cakep ya nggak sih? Atau teman-teman literally bisa beli yang USB to HDMI, taruh USB-C-nya di sini, habis itu bisa main di TV kayak yang gue waktu itu ya. Atau actually gue coba ntar kita coba main di TV ya, pakai USB-C ke HDMI. Bisa main Red Dead 2, which is Red Dead 2-nya itu ya karena versi PC lah ya, lebih tinggi daripada di versi PS5 karena sejauh ini di mana video ini dibuat ya, RDR2 belum ada tuh patch-nya dari Rockstar yang versi di atas 30 FPS ya ada. Sementara lu bisa main di sini. Kalau lu mau bikin jadi 60 FPS pun bisa, tapi ya low gitu kan ya grafiknya. Oke, jadi itu dia guys. Nah, ini dia guys yang gue bilang adalah sebuah kemajuan amat sangat banyak, yaitu di genggamannya. Karena sekarang kan kerjasama sama Xbox guys. Jadi pertama dulu sebagai hardware-nya lu lihat nih ya, lu lihat di pegangannya nih. Ini ya basically stick pak, ditaruh di sebelah kiri sama kanannya desain original dari ROG Ally ya. Tuh kalau teman-teman lihat di layar yang sini ya, tuh ini literally stick pak. Dan ini semua orang, semua makhluk di muka bumi ini yang saya kenal, begitu saya ini nyampe di rumah saya terus gue pegang deh, terus mereka pegang tuh editor saya, teman-teman semua, oh my god, mereka semua sama. Ini nyaman banget pak. Ini udah kayak megang stick udah ya udah. Nah terus kenapa emang ya bang kalau misalnya nyaman banget megang stick? Ya lu main game-game kayak FPS ini, apalagi lu yang stickman kayak gue ya, ini udah enak banget pak, sumpah ini enak banget. Ini udah kayak lu main di Xbox literally pakai stick Xbox. Malah kalau mau jujur ya lebih enak di sini karena entah kenapa gitu layarnya di tengah lagi. Ya ilah tuh ya, gue mah gak ada ngalahin nih kalau udah main shooter, udah main lah di sini lah gue. Itu aja. Tapi anyway, secara hardware ya luar biasa. Dan gue mau bahas juga di sini ada tombol-tombol baru, ada tombol Xbox di sini. Jadi nanti di dalam akan ada aplikasi Xbox tambahan ya. Jadi kalau teman-teman klik Xbox di sini, itu langsung ke aplikasi Xbox-nya, gitu ya. Di sini nih, tuh. Ya, ini ada tombol baru, tombol Xbox. Tombol Xbox ini kalau diklik, dia langsung kebuka aplikasi Xbox-nya. Sebelumnya kan nggak ada yang di Xbox, yang di ROG Ally biasa tadinya nggak ada guys. Nah habis itu yang baru nggak ada lagi, nggak ada sih. Selebihnya kurang lebih sama yang ROG Ally X yang sebelumnya. Di atasnya ada 2 USB-C. Ya, yang satu, jadi teman-teman manfaatnya ada 2 gini. Ini yang satu buat ngecharge, yang satu buat kalau mau pakai USB-C to HDMI. Jadi teman-teman bisa main di PC. Jadi teman-teman bisa main di PC. Terus ada volume button, terus ada kalau mau pakai headset masih bisa, dan juga ada SD card di atas. Dan ini sekarang udah dingin, jadi udah nggak ada masalah lagi. Udah gitu ini tombol powernya. Yang which is dari zamannya ROG Ally yang biasa, tombol powernya ini ada buat fingerprintnya lu. Jadi buat teman-teman yang mau buka pakai fingerprint bisa lewat tombol powernya. Bagus, ada fingerprint readernya pak dia pak. Gila, makanya ini udah literal laptop ya. Tapi ya ini PC portable buat main game juga gitu. Dikhususkan untuk main game. Nah habis itu apa lagi ya? Oh terus audionya pak. Audionya ganteng. Gue nyalain lah kalau gitu biar lu pada denger. Audionya ganteng banget ya. Ini teman-teman set di 50 aja alias 50% audio. Itu udah kencang banget apalagi kalau di 100. Terus gunanya apa bang? Gunanya adalah kalau misalnya teman-teman main lagi mungkin ya lagi ada hanya kesempatan mainnya teman-teman hanya ketika nunggu bus di halte gitu misalnya. Cepet tuh. Walaupun ibu-ibu di samping, mas bisa nggak kecilin suara? Tapi lu bisa kalau mau lu kencengin suara nyampe cepet itu suaranya bagus banget dan suaranya bagus banget. Itu gua akuin dari bahkan sejak ROG Ally pertama emang si Asus nih jujur aja suaranya gua akuin. Silakan coba sendiri ya kalau udah beli. Oke guys, sekarang seperti biasa di Channel Ars itu kita tidak terlalu yang over geeky banget ya untuk membahas kayak isinya jeroan apa segala macam. Kita langsung cobain guys. Kita buktikan karena kertas itu di atas kertas itu percuma kalau kita pas coba mainin gamenya nge-lag apa segala macam. Jadi Tara Ars kita kasih cap Tara Ars approve apa enggak untuk beli gitu kan ya. Karena yang beli itu rata-rata juga kalau konsol portable ada PC portable begini udah pasti anda bawa bapak ya yang pulang kantor. Yang ini kemarin gue literally ketemu seorang dokter yang mainin Xbox Ally X. Jadi sekarang Pak Dokter kamu bisa upgrade ke ROG Xbox Ally X sekarang. Karena memang ya beginilah yang dibeli oleh orang-orang yang ya sudah tidak ada waktu lagi untuk main gamenya, yang emang harus pakai portable gitu kan ya. Oke, jadi kita langsung aja guys. Nah ini guys, kalau kita klik tombol Xbox, ya which is tombol yang baru, cookie-nya ganggang, dia akan basically ke Xbox nih. Nah dia bisa teman-teman di sini langsung kalau misalnya teman-teman langganan Game Pass, ya udah semua game Pass ada di sini. Tuh ini Game Pass nih, terus ada library-nya teman-teman. Di sini ada My Games-nya, semua gamesnya teman-teman ada. Kita juga bisa melihat langsung dari Steam. Kalau gua kan jujur aja beli game rata-rata di Steam ya. Nah, cara untuk buka Steam teman-teman tinggal klik di sini aja nih, tombol yang atas, which is desainnya bagus ya, jadi kayak segitiga gitu ya. Yang atas ini nih, atas kiri, ya. Tinggal klik yang di atas kiri sini.
adung gudung. Ya, terus di sini misalnya kalau buka Steam, tinggal klik aja Steamnya, maka Steam akan kebuka. Sebenarnya nggak harus, cuman kan ujung-ujungnya karena gue gamenya belinya di Steam, kalau klik gamenya ujung-ujungnya Steam aku harus buka dulu segala macam, ya sama aja gitu kan ya. Nah juga kalau kamu klik di luar aplikasi Xbox, kalau kamu klik tombol yang sama tadi, akan keluar Command Center. Ya, Command Center ini udah ada dari zamannya ROG Ally sama ROG Ally X ya, which is untuk ngatur semuanya nih, wattnya berapa, terus game profilnya, resolusinya segala macam, ada di sini volume segala macam, itu ada di sini kayak shortcut lah untuk ngubah-ngubah segala macam, tapi lebih mudah gitu kan ya. Dan buat setting semua yang ada di Command Center ini, teman-teman bisa open Armoury Crate, which is tinggal klik aja akan keluar Armoury Crate. Nah ini Armoury Crate-nya ya, terus teman-teman bisa nih tuh Armoury Crate. Armoury Crate-nya adalah kayak ibaratnya software yang dari si Asusnya teman-teman, macam-macam di sini nih tuh. Atau teman-teman mau atur kipasnya segala macam juga bisa di sini nih. Tuh, lightingnya bahkan misalnya mau irit baterai. Ya, di sini teman-teman bisa download juga Ubisoft, EA, GOG segala macam ada nih. Xbox Slot Game ini juga bisa. Oke guys, jadi kita mainin GTA 5 Enhance sekarang. Nah, kita udah di menu nih, kita ke setting dulu. Kita mainin di settingnya guys. Kita akan ke graphics. Kita akan coba set ya. Di sini ada frame scaling. Frame scaling ini sebenarnya pakai AI ya, dimana kita pakai teknologi upscaling. Sebenarnya kita render lebih rendah, tapi di upscaling ke resolusi lebih tinggi. Tapi sebenarnya bohongan gitu kan ya. Sebenarnya kita di resolusi lebih rendah. Nah kita coba sekarang kita matiin dulu. Kita matiin frame scalingnya, lalu kita setting dia di TAA ya, anti-aliasingnya TAA, temporary anti-aliasing, terus sharpness-nya tinggi. Lihat dong settingannya Pak. Kalau misalnya dulu di ROG Ally X, settingan kita kan medium high lah, medium high, medium high, banyakan mediumnya kalau mau jujur. Kalau di ROG Xbox Ally X sekarang lu lihat very high kali 16 anisotropic filteringnya, ultra, particle quality-nya ultra, yang dulu kita normal particle quality, sekarang ultra, high, very high, lighting quality gue bikin normal di sini, very high, softer untuk shadownya, long shadownya di off emang, tapi ini very high, post effects-nya high, depth of field, terus motion blur-nya penuh, ambient occlusion-nya ini udah pakai SSDO, population density penuh, population variety penuh. Distance scalingnya emang gue kurangin karena distance scaling untuk portable tuh emang agak berat. Ya, kita lihat, kita apply change. Ingat ini tidak pakai FSR ya. Kita coba off dulu FSR-nya dapat berapa. Oke. Dapat ya 40 sampai 50 fps ya. Tapi kalau dulu kan kita nggak bisa guys. Kita sampai waduh, apalagi population density-nya sebanyak ini, which is ini yang bikin fps turun banget sebenarnya. Karena kita population density kita penuhin semua. Tapi kita bisa dapat 40 fps-an. Dan ini ingat ya guys, ini di 17 watt performance ya. Padahal di sini kan kita udah lebih maju lah ya teknologinya, which is kalau misalnya wattnya kita naikin sebenarnya juga harusnya bisa lebih irit lah baterai lah. Tapi kalau teman-teman mau yang irit baterai tapi juga gambarnya tajam banget, 40 fps itu masih mulus di mata gua. Kalau gua ya pribadi ya. Karena kita kalau sebagai pemilik PC portable, 40 fps is the new 60 lah ya. Jadi 40 fps itu udah the sweet spot gitu. Jadi ini kalau teman-teman mau sweet spot 40 fps, teman-teman bisa main very high. Settingan very high ini jujur di mata gue, nggak tahu di YouTube ya. Di mata gue ini tajem banget guys. Ini resolusi tajem banget. Gue belum pernah main setajam ini. Oke. Variasi kedua teman-teman yang bisa teman-teman lakukan. Get start. Teman-teman bisa ke graphics, lalu teman-teman nyalain FSR-nya ya, seperti kalau kita mainin di ROG Ally X yang sebelumnya, FSR kita naikin, dan sekarang udah bisa FSR 3, bisa quality, terus ada frame generator guys. Nah frame generator ini gila guys ya, kalau teman-teman mau yang istilahnya yang Bang, aku tuh pokoknya FPS banget, aku pengen yang frame per second-nya tuh tinggi. Ya udah, lo pakai frame generator, gua on nih, apply change, kita lihat settingan masih very high semua ya tadi ya. Oh my god, FPS 70, FPS 70. Ini mulus banget sih. Oke, ini settingan baru gua. Oke, bodo amat guys. Oke, ini gua kaget beneran sih. Oke, ini AMD FSR 3 emang gila sih, maksud gue. Ini kan padahal AI upscaling ya, tapi tetap tajam cuy. Dan pakai AI nambah FPS jadi 60 FPS. Walaupun ada ghosting sedikit ya. Walaupun jadi ada ghosting dikit beberapa, tapi nggak yang ngeganggu ghostingnya. Tapi wow. Oke, jadi oke langsung terjawab guys. Jadi kalau lu tipe yang mau FPS dan juga gambar tajam, nyalain
nyalain di frame generator. Lo nyalain frame generatornya nih, lo nyalain. Gila. Wow. Ini ini jujur kaget sih gue. Gila, keren banget. Oke, ini settingan gue sih. Udah. Berarti literally lu bisa very high di 70 fps untuk main GTA 5 guys di Xbox ROG Ally. Gokil. Gila. Udah. Ini sih gue namatin lagi. Itu aja. Oke, next tidak lain dan tidak bukan adalah Spider-Man. Langsung aja di sini kita lihat FPS 50 guys ya. Nah, di ROG Ally X yang sebelumnya kan settingannya kita adalah rata-rata low ya. Malah ada beberapa yang very low. Jadi antara low dan very low. Oke, sekarang kita lihat di display and graphics. Settingan kita sekarang adalah pakai FSR 3 on di sini udah ya. Frame generation kita off loh by the way. Kita off dulu frame generation, kita pengen lihat. Terus kita lihat settingan grafiknya. Kita ternyata rata-rata medium sekarang. Medium low, medium high. Bahkan ada high-nya yaitu depth of field-nya. Hanya traffic dan crowd density yang kita lowin. Tapi rata-rata sekarang medium. Jadi naik ya dari low dan very low sekarang jadi medium. Oke. Tapi ingat ini frame generation kita off. Dan ini aja udah 60 fps basically. Dan ini tajam banget. Guys, lu lihat yang gue lihat gak sih? Guys, beberapa tahun lalu gue main ini kan di PS4 ya maksud gue ya. Yang literally masih 30 fps. Sekarang lu bisa main portable, full HD, bisa sampai 60 fps, Pak. Portable dengan look at the graphics, look. I am your father. Look at the graphics, man. Look at that, sir. Spider-Man, sir. Oh my god. I'm gonna be flying, gelantungan seperti kecebong darat gitu. Apa coba? Bagaimana kalau kita nyalain lagi? Ini kenapa gue sekalian lagi guys. Kalau sekarang kita nyalain frame generation nih, gue pengen tahu kalau ternyata FPS-nya bisa jadi lebih gila. Gue sih 90 fps guys, kelihatan gak sih? Ya Allah nggak kelihatan ya? Ya Allah sayangnya nggak kelihatan guys. Ini sebenarnya ada di sini guys. Ini 94 fps guys. 94 fps cuy. What? Oke. Ini jujur pas gue lihat dari deket di mana? Oke, ini nggak ada sih. Nggak ada ghosting. Ya ada ghosting dikit tapi karena fps yang biasa justru. Bukan karena frame generation. Oke. 70 fps sampai 90 fps guys kalau lu nyalain frame generation-nya. Oh, ini sih udah nyaman banget sih. Wow, main Spider-Man di 70 fps sih. Dengan crowd density-nya gue fullin ya by the way ya. Tuh, jadi mobilnya penuh banget. Sama orang-orangnya rame banget Pak, lihat Pak. Ini versi konsolnya kalah Pak kayaknya Pak. Lihat Pak, rame banget kota. Karena gue fullin Pak. Portable Pak. Portable Pak. Oke, gila. Oh gila, lu liat gak gue full senyum. Ya buat lu pada yang punya ROG Ally tau lah ya kalau kita mainnya settingan low sama very low ya. Sekarang kita udah bisa medium. Dan bahkan gue yakin kalau misalnya lu mediumin semua nih, terus FSR nyala sama frame generation nyala, udah menikmati sih. Gokil Pak, wow, amazing. Gue beneran kagum sih. Ini saya suka hidup di era teknologi ini, saya suka. Oke guys, sekarang kita mainin Ghost of Tsushima si milik kita weleh alias Ghost of Tsushima. Oh, kita langsung disambut dengan pemandangan yang indah dengan FPS 60 fps guys. Ini sih udah lah ya. Ini sih wow. Inilah gunanya lu punya game-game seperti ini. Jadi lu pas abis beli nih, bini misalnya marah nih, ngapain sih beli kayak gitu? Kasih lihat grafik Ghost of Tsushima guys. Lihat kayak gini guys. Kasih lihat ke bini nih. Ini. Nah, abis itu kasih nih, kamu coba mainin. Gitu. Kalau nggak tiba-tiba dia yang mainin. Tapi nggak tanggung jawab gue ya kalau tiba-tiba dia yang mainin. Karena rata-rata gitu. Bang, aku beli bang. Terus cobain bini main, bini yang main. Gitu. Grafiknya kita custom guys. Tapi lihat settingannya. Texture quality, very high. Anisotropic 16. Shadow quality. Nah ini. Gue inget banget main Ghost of Tsushima. Shadow quality itu yang paling bikin berat di yang sebelumnya di ROG Ally X gue. Sekarang di Xbox ROG Ally X lo bisa setting high di shadow ya. Terus detailnya medium, high. Screen space reflection low, tapi coba kita high nih. Gue iseng aja nih. Screen space shadow-nya juga high. Jadi rata-rata kita bikin high ya. Rata-rata high. Ayo coba kita high semua deh. Kita coba high semua ya. Jadi ini high semua kecuali teksturnya kita bikin very high karena kalau tekstur harusnya sih ya nggak bikin begitu berat. Kita lihat dapat berapa fps. Dapat masih 50 fps, Pak. 48 sampai 50 fps lihat. Oh, ini sih masih nyaman banget sih mainin
tamatin sih cuy. Oke, gue tamatin lagi. Gitu aja, gue tamatin lagi. Ya deh, karena gini ya, buat kamu yang bukan pemain game portable, lo nggak tahu indahnya. Anak istri udah tidur, terus lo kayak ngapain ya? Udah main ginian, ya Allah. Aduh, atau pulang kerja ya di mobil di perjalanan nunggu kereta, nunggu apa main gitu. Aduh, itu Pak, itu kelihatan kayak hal kecil tapi mengisi hari lu dengan indah. Gitu aja. Oke Pak, lu bisa main. Oh Pak, lihat rumputnya Pak, udah nggak low lagi sekarang Pak. Ini shadownya semua high Pak, 51, 50 fps, lihat 54. Ya Allah, ini mah gue namatin lagi sumpah ini. Soalnya literally gue low semua. Gue kalau di ROG Ally yang sebelumnya gue low semua settingannya. Sekarang udah high loh Pak. Bapak lihat nggak? Saya kasih lihat lagi kalau Bapak belum lihat nih grafik. Hai. Gitu, bukan halo ya, maksudnya high, tinggi. Oke, udahlah, capek, gitu aja. Oke, lagi-lagi game yang di semua PC portable kita tahu berat, yaitu Hogwarts Legacy. Langsung disambut dengan FPS 60 FPS Pak di sini Pak. Gile, ini sih manjain mata bener Pak. Langsung disambut. Oke, turun sedikit sampai ke 40 FPS, mungkin karena gue ganti-ganti nih pemandangannya berat gitu kan ya. 40 sampai 60 FPS tapi ini lancar banget sih, cuy, nggak ada problem sih. Dan by the way, grafiknya apa nih, kok bagus banget. Kita lihat settingan grafiknya. Oh, tapi kayaknya low. Tapi emang low-nya Hogwarts Legacy emang udah bagus banget sih. Oh, low semua ya guys ya. Low semua, tapi Hogwarts Legacy buat teman-teman belum tahu itu emang sudah update berapa kali sampai dia emang berat banget aslinya, jujur aja gamenya. Oh, tapi frame generation masih di off Pak. Kita pakai FSR 3 ya, di quality by the way. Frame generation masih di off. Coba kalau kita frame generation di on. Kita lihat. Malah nge-lag gak? Oke guys, malah nge-lag frame generation. Kocak. Oke. Untuk Hogwarts Legacy frame generation malah stuck di 50 fps, nggak lebih gitu. Oh, lucu ya. Oh, berarti digantikan nih guys. Justru kalau Hogwarts Legacy kita frame generation malah kita off. Oke. Jadi malah di off ya. Ingat nih, di off. Nah, tapi gue kepo. Ntar dulu nih. Ini kan low. Kita coba medium gak sih? Kuat gak dia? Kita apply setting, iseng aja. Ya, namanya iseng. Kita coba settingan medium guys. Oke, kita lihat medium dia di ya 36 35. Oke, agak ada sedikit penurunan. Jadi kalau tadi lo di low itu 40 sampai 60 fps, kalau medium kita tapi medium langsung Pak ya. Emang nih game emang berat banget sih jujur aja, emang kurang optimize jujur. Tapi medium lihat tuh langsung glow-nya Pak. Oh my god. Iya sih, karena nih game emang glow-nya bagus banget kalau untuk PC portable ya, jujur aja. Jangan lupa ya, lagi-lagi guys, karena kita main di layar yang hertznya 120 Hz. Walaupun FPS 40 sampai 50, main di hertz yang lebih tinggi itu beda. Cobainnya sendiri. Kalau nggak percaya teman-teman bahkan bisa ganti hertznya nih ke 60, main di 40 fps sama di hertznya 120, main di 40 fps itu beda. Itu teman-teman bisa rasain sendiri. Harusnya sih di castle juga berat ya, apalagi di ruang utama tadi tuh kan, begitu naik aja langsung naik ke 50 lagi nih, 50 fps lagi tuh. Coba kita keluar, please bisa keluar. Bodoh, belum bisa keluar. Oh iya, ini belum bisa nih, mesti di awal-awal ini ya. Tapi ini intinya tadi di Central Hall tuh harusnya paling berat ya, dan itu aja bisa dapat 40 fps-an. Oke, kalau gitu guys ya, Hogwarts Legacy lulus. Gila, kita coba game lain lagi. Oke guys, game terakhir Red Dead Redemption 2. Ini wah, udah ya, kita lihat di sini 50 fps guys, disambut dengan 50 fps. Buat teman-teman belum tahu, di yang sebelumnya ya, ROG Ally X yang biasa, kita dulu dapat 40 fps aja udah bersyukur, dan itu semuanya settingannya low ya, kalau teman-teman masih ingat. Dan kita sekarang ya guys ya, ini mungkin nggak kelihatan nggak sih? Ini 44, 45 ya, 44-an sampai 50 fps. Tapi lihat dong sekarang guys, kita ke setting, kita ke grafik, lihat grafiknya sekarang bukan low lagi. Sekarang texture quality ultra, anisotropic filtering kali 16, medium. Ada yang low juga, shadow quality yang far ya, yang far doang ya, far shadow quality, tapi semuanya medium. Semuanya medium, dan FSR nyala quality ya, seperti yang settingan yang dulu. Tapi sekarang semua rata-rata medium guys. Dan kita lihat sekarang dapat 50. Kalau dulu kan ingat banget gue 40 ya, 30 sampai 40 fps. Sekarang kita dapat sampai 50 fps guys. Ya, ini mah hidup gue cukup guys. Main RDR 2 portable 50 fps tajam banget tuh by the way. Oh my god. Udah gitu sekarang pegangannya stick gini. Sumpah enak banget ini pegang guys. Ini enak banget. Udah kayak main di Xbox literally. Bagus banget, lihat tuh. Unc, lihat tuh. Apa nih ya? Belum, kayaknya baru kemarin nih keluar di konsol ya. Mati. Baru kemarin keluar di konsol dengan grafik ala kadarnya gitu ya, yang di patch mulu. Udah gitu berat konsolnya dulu, sampai kipas konsolnya dulu sampai meleduk. Sekarang lihat anteng
Gile, wah, teknologi saya suka. Dah, ini sih gua, udah. Lu sih gua rasa beberapa nih udah pada komen, aku beli bang gitu. Cuman duitnya aja belum ada. Aduh. Mau beli? Oh yes, jadi itu dia ROG Xbox One X. Wah, gila sih. Ini kalau apa ya, untuk upgrade-nya gitu ya, dari segi powernya itu kayak sekitar 20-30% kayaknya guys. Game-game yang tadinya main di low sekarang bisa high. Game-game yang tadinya medium high sekarang very high. Kayak GTA 5 tadi yang enhance bisa very high. Udah gitu ada teknologi FSR 3-nya sekarang ada frame generation. Yang tadi main di GTA bisa sampai 70 fps. Itu gila banget sih. Teknologi mau makin gila guys. Apalagi ntar mungkin ada FSR 4 kali ya. Udah ada ya? Mungkin ntar makin gila lagi kali ya. Aduh, tadi gue main Spider-Man, Ghost of Tsushima tadi. Gila, itu indah banget sih. Apalagi di ending tadi Red Dead Redemption 2. Cuy, main RDR 2 cuy. Di portable, percayalah. Udah. Yang kemarin tuh, yang di channel gue ada yang Saweria kan, bang, gue baru main RDR 2 akhirnya menamatkan bang. Dan menurut gue itu game yang terindah di dunia. Portable sekarang. Gila kan tuh? Gue racunin lo. Bodo amat. Lo cobain sekarang di sini. Udah gitu genggamannya enak banget ini. Ini lo kayak main konsol cuy, literally. Jadi buat stickman, lo lupa ada yang stickman kayak gue yang bisa cuma pakai stick. Ini konsol man. Lu kemarin ngajak gue main apa? Yang di sini? Apa teman-teman kan? Kalau pakai stick sih gue. Tapi nggak tahu sih kalau lawannya PC. Karena kemarin gue main Marvel Rivals, lawannya pakai mouse mati sih, pakai stick gitu aja. Oke guys, tapi itu dia ROG Xbox One X ya. Kalau dari Tarars, lulus. Kalau ada cap nih, lulus. Lulus pak, bagus banget pak. Udah temen tidur gue. Dah gue tidur dulu. Ini kenapa gue belum matiin ya? Saya mau tidur dulu. Saya mau tidur nyenyak sama dia. Jadi guling gini, cium-cium. Cuman gue taruh mana ya? Gue mencium-cium aja. Kalau sampai kotor, bibir jenong gitu. Ya, racun nih. Aku racunin kamu nih tuh. Gila. Set, set, set. Gitu kan.